Fasal yang selanjutnya tentang waktu haram melakukan sholat. Faslun tahrumu as-sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumu haram as-sholatu apa sholat, allati sholat, laisa yang tidak ada, laha ialah bagi allati, sababun adapun sebab, mutaqaddimun yang mendahului, wala muqarinun dan tidak ada sebab yang bersamaan, fi khamsati awqatin di dalam 5 waktu. Jadi ada 5 waktu yang mana pada 5 waktu tersebut kalau tidak ada sebab yang mendahului dan sebab yang bersamaan, maka haram kita sholat pada 5 waktu tersebut. Apa saja itu? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari, hatta tartafi'a sampai meninggi, hatta tartafi'a sehingga meninggi atau naik apa matahari, qadra rumhin seukuran 1 tombak. Ini yang pertama ya. Sejak matahari terbit sampai kapan? Sampai matahari agak tinggi sedikit, yaitu seukuran tombak. Ketika sudah qadra rumhin, maka itu sudah boleh sholat. Yaitu sholat apa? Sholat duha. Wa indal istiwa'i. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, ini yang kita bahas ini adalah fenomena alam ya, fenomena alam. Ini hebatnya para ulama dulu teman-teman. Jadi beliau itu yang dikaji adalah ya fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kalau kita sekarang kan sudah maunya yang instan-instan. Mau ini tinggal lihat, mau ini tinggal. Jangan kan itu ya. Kita gampangnya saja sudah. Mau hitung-hitungan 10 kali 3. Nggak mau mikir, langsung buka kalkulator. Oh, 30. Itu kan maunya instan itu. Jangan kan sampai itu. Mau makan saja ya, mau langsung yang instan, yang ketika lapar yang langsung ada. Nah, itu yang instan. Coba kita diproses dari awal. Dari masaknya. Masaknya itu dapatnya dari mana itu. Jadi diharapkan teman-teman banyak mengkaji fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Biar kita benar-benar memahami ada apa sebenarnya di dunia ini. Sehingga nanti akan melahirkan subhanallah. Allah itu maha suci. Allahu akbar. Allah itu maha besar. Nah, ini kan ketika kita sudah merenung akan menemukan puncaknya, yaitu bahwa Allah itu memang benar-benar maha kuasa. Tapi itu nanti. Artinya saya tidak mau menjelaskan itu. Itu ada pembahasan tersendiri. Kita sekarang khusus di kitab fikih. Yang pertama, yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Yang kedua, wa indal istiwa'i, ketika istiwa pas matahari di tengah, fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat, hatta tazula, sampai kapan? Sampai tergelincir matahari.
Itu yang kedua. Ketika pas istiwa, matahari pas di tengah-tengah, itu haram sholat kecuali pada waktu hari Jumat. Keharamannya itu cuma sebentar, teman-teman. Ketika matahari sudah tergelincir, tidak haram lagi. Kenapa? Karena ketika sudah tergelincir, itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Wa indal isfirari hatta taghruba. Wa indal isfirari ketika menguning, ketika ufuk kuning, menguning sudah di bagian timur, bagian barat. Sampai kapan itu? Hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Hatta taghruba, sampai terbenam apa? Matahari. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sehingga atau sampai terbit asyamsu apa? Matahari. Jadi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu juga haram kita sholat. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Yang kelima, yang terakhir ini ya, setelah sholat asar hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Kalau kita sudah sholat asar, makanya tidak boleh lagi melakukan sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Sampai kapan ya? Sampai matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, kan sudah masuk waktunya sholat maghrib. Ya, diingat ya teman-teman. Jadi pada 5 waktu tersebut, kita kalau tidak ada sebab yang membersamakan, tidak ada sebab yang mendahului, ya jangan sholat pada 5 waktu tersebut.